Menyediakan beragam tugas untuk dipilih adalah salah satu cara untuk memberikan dukungan bagi setiap peserta didik di kelas kita. Pemberian tugas bisa terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran, namun bisa juga merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pembelajaran. Dalam video ini kita akan melihat praktik dari dua orang guru dalam menyediakan ragam metode penugasan. Mari kita simak bersama. Ini adalah Ibu Maria, guru kelas 3 SD. Ibu Maria menyadari bahwa peserta didiknya memiliki penugasan yang beragam terhadap topik pembagian. Untuk itu, Ibu Maria mengatur kelas menjadi 4 sudut belajar, yaitu sudut penjelasan, sudut alat, sudut hitung, dan sudut proyek. Sudut penjelasan ada di dekat papan tulis. Di sana ada Bu Maria yang siap membantu peserta didik mengerjakan soal matematika. Sudut alat berisi alat peraga yang membantu peserta didik mengerjakan soal matematika secara berpasangan. Di sudut hitung tersedia lembar kerja yang lebih kompleks untuk dikerjakan peserta didik secara individu tanpa alat peraga. Yang terakhir adalah sudut proyek, di mana tersedia kanvas proyek yang dapat dikerjakan peserta didik secara berkelompok untuk menerapkan konsep matematika di dunia nyata. Metode yang dipilih Bu Maria tersebut menyediakan beragam kompleksitas materi. Ada sudut yang menyediakan materi yang lebih konkret seperti alat peraga, ada juga sudut yang menyediakan materi yang lebih abstrak dan kompleks seperti soal cerita dan proyek. Selain itu, Bu Maria juga mendesain bentuk dukungan yang bermacam-macam. Ada sudut yang benar-benar didampingi oleh guru, dan ada pula sudut di mana peserta didik bekerja mandiri. Peserta didik pun bisa memilih apakah akan bekerja sendiri, berpasangan, atau dalam kelompok. Bu Maria juga menyiapkan instruksi tertulis pada setiap sudutnya agar peserta didik dapat mengetahui apa yang harus dilakukan di setiap sudut secara mandiri. Saat melaksanakan metode ini, Bu Maria terlebih dahulu menuliskan sudut apa saja yang tersedia sebagai menu belajar hari itu di papan tulis. Setelah itu, peserta didik diberi waktu selama 3 menit untuk berkeliling, melihat-lihat, dan memilih urutan sudut yang mereka rasa sesuai. Setelah itu, Bu Maria mempersilahkan peserta didik untuk mulai bekerja di sudut yang diinginkan. 10 menit kemudian, Bu Maria berkeliling untuk memastikan kesesuaian pilihan peserta didik dengan cara belajar dan kemampuannya. Jika peserta didik merasa kesulitan, ia bisa memilih sudut lain terlebih dahulu sebelum kembali lagi ke sudut tersebut. Atau jika peserta didik memerlukan tantangan baru, ia akan disarankan pindah ke sudut yang lebih kompleks. Setelah itu, Bu Maria kembali ke sudut penjelasan untuk mendampingi peserta didik yang ada di sudut itu secara langsung. Begitulah cara Bu Maria mendiferensiasi tugas sesuai tahapan belajar peserta didik, memberikan pilihan-pilihan tugas dan memandu mereka melakukan refleksi atas pilihan yang diambil. Kini mari kita perhatikan bagaimana cara Pak Endo, guru IPS kelas 7 SMP mendiferensiasi tugas di kelasnya. Peserta didik di kelas Pak Endo baru selesai menganalisis hubungan antara keragaman kondisi geografis Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya. Pak Endo dan peserta didik di kelasnya mendiskusikan pentingnya topik ini diketahui oleh lebih banyak orang. Lalu disepakati bahwa mereka akan menuangkan hasil belajar dalam bentuk koran dinding. Pak Endo menunjukkan sebuah koran dan meminta peserta didik mengidentifikasi bagian-bagiannya. Peserta didik menemukan berita utama, artikel, foto, karikatur, kisah tokoh, dan sebagainya. Kemudian Pak Endo memberikan pertanyaan pematik berikut. Apa yang membuat sebuah berita menarik dibaca? Koran dinding seperti apa yang akan kita buat? Peserta didik mendiskusikan jawabannya, sehingga muncullah kriteria kesuksesan dalam mengerjakan tugas ini. Kriteria ini disepakati menjadi rubrik penilaian kinerja mereka. Setelah itu, Pak Endo memfasilitasi peserta didik untuk memilih tugas sesuai minat dan bakat masing-masing. Siapa yang menulis berita utama dan artikel, siapa yang mewawancarai tokoh, siapa yang menjadi fotografer, siapa yang akan menggambar karikatur, siapa yang akan menyusun letak, serta tugas lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan membuat koran dinding. Setelah pembagian peran, peserta didik pun membuat jadwal kerja mereka sendiri yang ditempel di karton besar di dinding kelas. Jadwal kerja ini menjadi alat bantu bagi peserta didik untuk berefleksi dan meregulasi diri. Bukan hanya Pak Endo, tapi setiap anggota kelas bisa memeriksa kemajuan pekerjaan mereka dan melakukan penyesuaian. Demikianlah cara Pak Endo mendiferensiasi tugas di mata pelajarannya. Semua peserta didik di kelas Pak Endo mengerjakan tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat. Namun semuanya menunjukkan pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran.
Lebih jauh lagi, Pak Endo juga membantu peserta didik melatih regulasi diri dengan menentukan sendiri kriteria kesuksesan, mengatur jadwal, dan merefleksikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan menggunakan beragam metode untuk tugas, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, memahami kelebihan dan situasi khusus mereka, sekaligus memberikan dukungan terhadap tantangan yang mereka hadapi. Nah, sekarang giliran Anda melakukannya. Mulailah dengan memahami kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai langkah awal, pikirkan 2 cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selamat bersenang-senang mendiferensiasi tugas.